Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak orang mengambil tamsil atau percontohan. Ketika menyebut Yusuf Mansur itu yang paling cocok buat dia itu apa gitu. Ada yang pemirsa bilang, oh dia itu Yahudi pak gitu. Ada yang bilang dia itu ya keturunan Abu Jahal gitu. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Al-Quran. Itu di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, salah satu contoh dibuka rahasianya oleh Allah dalam ayat 79 sampai 82. Ini karena panjang kita sebut satu ayat saja gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah atau nerakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, maksudnya ajaran yang datang dari Allah. Biaidihim, dia menulis, katanya penegasan di sini, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mengatakannya ini dari Allah. Jadi dia buat sendiri, kemudian disebut ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyastaru bihi thamanan qalila. Ya kan? Untuk menjual, di kebenaran itu dijual supaya dapat duit, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Jadi diatur-aturlah ajaran agama itu supaya dapat duit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah, kata Allah, bagi orang-orang Yahudi itu atau ahlul kitab itu yang menulis kitab dengan tangan mereka. Dan sungguh wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celakalah atau nerakalah balasan dari apa yang telah dia usahakan. Ayat ini kalau kita lihat, ini kan menceritakan watak kaum ahlul kitab, tepatnya di saat itu orang Yahudi yang gemar berdusta. Dia modalnya itu dusta gitu. Coba mempertahankan sebuah keyakinan dengan modal dusta. Atau untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan duit dengan modal dusta, bohong gitu. Ada orang bilang, ini kan cocok dengan Yusuf Mansur gitu. Kalau kita lihat secara umum, memang Allah ini membuka rahasia ciri-ciri manusia pembohong itu dengan gampang mengatakan, ya ini ajaran agama gitu. Kalau Yusuf Mansur ini dari Tuhan, dia gampang aja bilang ini Rasulullah yang ngomong. Gitu. Rasul ngomong ke aneh atau Tuhan ngomong ke aneh, cup. Ente tahu siapa yang gangguin ente? Tahu ya Allah. Sekarang kamu mau diganti dengan yang banyak, mau ya Allah. Maka Allah katanya mau ngasih dia butuh dana itu 100 triliun. 100 triliun dia butuh dana itu. Jadi kira-kira 20% dari jumlah sembako atau BLT atau bansos yang digelontorkan oleh pemerintah tahun 2003 dan 2024. Sebanyak itu gitu. Pemerintah loh ya. Yusuf Mansur katanya mau dikasih Tuhan 100 triliun. Tapi faktanya mana gitu. Nah, itulah karena suka berbohong. Gitu. Kemudian kalau kita lihat zaman sekarang ini apa ada orang Yahudi tapi masuk Islam gitu. Atau Yahudi sebenarnya tapi berlindung di balik baju agama-agama.
Kalau kita lihat, ya Yahudi itu di mana dia berada, dia biasanya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat. Setidaknya itu di hadapan publik. Gitu. Misalnya Yahudi, kalau dia ada di lingkungan masyarakat barat, biasanya dia masuk Kristen gitu. Tapi dia seorang Yahudi. Kalau di lingkungan Islam, dia masuk Islam, tetapi watak keyahudiannya tidak pernah dia lepaskan. Nah, disebut salah satu watak keyahudian itu, hobinya atau bakatnya itu berbohong atas nama Allah. Kemudian mengklaim dirinya gampang tuh masuk surga gitu. Dengan modal salawat masuk surga, kan itu kelakuan Yusuf Mansur. Modalnya salawat katanya, salawat aja gitu. Apalagi ini bulan apa ini? Bulan Sya'ban kan? Bulan Sya'ban. Mungkin malam nisfu Sya'ban ini dia jualan apa kita belum dapat cerita. Dan dari pengakuan Yusuf Mansur sendiri dia ngaku kan dari Yaman. Kakek buyutnya juga dari Yaman. Kalau begitu Arab dong dia. Mungkin ya dulu dia nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Dia taunya kita itu dia orang Betawi dari Ketapang gitu. Tapi dalam populer kena dekat dengan Habib Habib dia ngaku dia itu juga keturunan Yaman. Nah sekarang lagi ribut ini atau lagi hangat diperbincangkan itu kan kaum Ba'alwi itu digugat orang di mana-mana. Benar nggak dia itu keturunan Rasulullah? Gitu. Itu kan ribut sekarang ini. Nah Yusuf Mansur ini benar nggak dia keturunan Arab gitu atau dari Yaman gitu? Dia berani nggak tes DNA? Kalau berani dia tes DNA nih, kita bisa hampir lah kita yakin ini itu kandungan DNA Arabnya kalau ada ya paling sedikit 1%, 2%. Selainnya apa? Mungkin kandungan DNA Yahudinya saya yakin itu lebih besar. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang datang dari Yaman itu kan tidak ada yang berani tes DNA. Yang berani itu satu-satunya yang kita dengar itu Najwa Shihab yang mengambil marga Quraisy. Karena anak dari Pak Quraisy Shihab. Dia keturunan Quraisy. Pernah sekali ada tes DNA gitu. Itu DNA Arabnya ketika itu tuh hanya 3%. 3% gitu. Lah yang 97% itu campuran. DNA Yahudinya juga ada dia. Ini salah satu contoh gitu. Tapi karena nggak diklaim, nggak digunakan untuk kepentingan apa ya, membuat kasus itu nggak ada masalah. Lah ini Yusuf Mansur ngaku keturunan Arab gitu. Kalau dari informasi Al-Quran ini, kelakuannya itu sama orang Yahudi. Tinggal sekarang mencocokkan aja DNA-nya. Tapi kalau dia berani tes DNA, kandungan Yahudi dalam diri Yusuf Mansur itu saya yakin tinggi. Lebih tinggi dari kandungan Arabnya kalau ada gitu. Karena mungkin ya sedikit wajah Arabnya kan ada itu orang. Setidaknya dilihat dari ukuran fisik, kemudian ada sedikit muka Arab. Tapi muka Arab kalau udah bercampur lama, ditinggal di satu daerah dengan Yahudi itu apa bedanya? Hampir nggak ada beda. Di Yaman itu orang Arab sama orang Yahudi membedakannya gimana? Dia sama-sama bahasa Arab. Mungkin Yahudi juga beragama Islam gitu. Ketahuannya apa? Ketika negara Israel berdiri tahun 1948, itu banyak tuh orang Yaman eksodus ke Israel. Puluhan ribu jumlahnya. Dari tahun 48 sampai tahun 1950 gitu. Nah, yang tersisa-sisa itu kita nggak tahu ya. Sebagian itu lari, ada yang setiap pantai itu di kota perdagangan umumnya ada orang Arab gitu. Dan banyak yang menduga kalau dites itu kadar keyahudiannya itu lebih tinggi. Gitu. Nah, Yusuf Mansur ini kita kira juga begitu. Jadi kalau dia berani nih ngotot-ngotot dia dari Arab atau apa, kalau kita lebih jauh lagi, dia ngaku dia Yahudi nih gitu. Karena itu dibuktikan dalam tes DNA dan kita yakin dia nggak akan berani. Karena yang lain yang pernah berani itu ternyata kandungan DNA Arabnya bukan keturunan Rasul nih, DNA Arabnya 3%. Dari 3% itu nanti baru dicari keturunan Rasulnya berapa. Kan gitu kan? Nah, Yusuf Mansur ini ya bisa dilihat kandungan Yahudinya itu tinggi gitu. Karena itu tercermin nanti
dalam gaya hidup dan perilakunya yang terus-menerus berbohong atas nama Islam. Karena itu orang ini kita lihat dia sebenarnya seorang Yahudi, setidaknya nampak dalam perilaku dan lifestyle-nya yang terus-menerus berbohong dan berdusta atas nama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.